Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram tahun 1439 Hijriah. Begitulah waktu selalu bergulir. Bagi masyarakat muslim di tanah air, bulan ini begitu istimewa. Orang-orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Itu sebabnya sebagian masyarakat melakukan ritual grebek suro dalam menyikapi kemuliaan bulan ini. Arak-arakan dan tidak tidur di malamnya menjadi penanda bahwa bulan Suro begitu istimewa dan berbeda dengan bulan-bulan lain. Mengapa bulan istimewa? Jika merujuk pada literatur agama, keistimewaan bulan Suro atau Muharram ternyata telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Bergulirnya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun adalah sunnatullah atau ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan peredaran pada matahari dan bulan agar dapat dijadikan patokan oleh manusia dalam menentukan waktu. Faktanya, seluruh penanggalan yang dikenal oleh umat manusia pasti mendasarkan penghitungan dari peredaran matahari atau bulan, seperti kalender Masehi yang dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, atau kalender Hijriah yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya orbit bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran Surah Yunus ayat 5. Dari nikmat waktu yang Allah berikan kepada manusia, Allah anugerahkan waktu tertentu yang memiliki keistimewaan khusus. Setiap amal soleh yang dinilai lebih tinggi daripada waktu lainnya, seperti waktu sepertiga malam untuk Qiyamul Lail atau hari Jumat dalam seminggu, dan bulan Ramadan dalam setahun, sehingga dijuluki penghulu para bulan. Dan Muharram atau Suro dalam budaya Jawa merupakan bulan yang juga Allah beri banyak keistimewaan. Kemuliaan bulan Muharram ini bisa kita rasakan di negeri kita. Beberapa daerah di tanah air bahkan memperlakukan bulan Muharram yang disebut dengan bulan Suro seperti bulan keramat. Di Jawa misalnya, orang menyebut bulan mulia ini dengan sebutan Suro. Beberapa tradisi pada bulan ini seperti grebek Suro menunjukkan betapa orang-orang Jawa dulu begitu memuliakan bulan Muharram. Bahkan sebagian tradisi seperti memandikan kebo bule di Keraton Solo yang dilakukan di bulan Suro atau Muharram semakin mempertegas betapa bulan Suro memiliki arti tersendiri. Lalu mengapa bulan Suro menjadi penanggalan di sebagian tradisi negeri kita? Suro merupakan salah satu nama bulan dalam penanggalan Jawa yang merujuk kepada penanggalan Hijriah, yaitu bulan Muharram. Berawal ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, Sultan Agung Raja Mataram Islam pada abad ke-15 Masehi memadukan kalender penanggalan Hindu, yaitu kalender Saka dengan kalender Hijriah. Hasilnya terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatu rakyat Mataram. Maka sejak saat itu diberlakukanlah kalender Jawa Islam yang berlandaskan pada pergerakan bulan sebagaimana penanggalan Hijriah. Nama-nama bulan Saka yang dulunya mengadopsi dari India seperti Kasa, Karo, K3, Kapat, Kalima, K6, Kapitu, Kawolu, Kasanga, K10, Desta, dan Sada dirubah dengan mengadopsi beberapa nama dari kalender Hijriah menjadi Suro, Sapar, Mulut, Bagda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Pasa, Sawal, Sela atau Dul Kangida, dan Besar atau Dul Kangija.
Terlepas dari bentuk tradisi yang beragam di negeri ini, bulan Suro atau Muharram memang bulan suci diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bulan-bulan lain. Pemirsa khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, Allah secara khusus menyebut bulan-bulan haram dan melarang berbuat zalim sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Sekalipun perbuatan zalim sebenarnya juga terlarang pada bulan-bulan lain. Penafsiran itu lebih diperjelas oleh Imam Qatadah dalam penjelasannya bahwa kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu lebih besar dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Sekalipun setiap kezaliman kapanpun dilakukan merupakan kesalahan besar. Bulan Muharram disebut Rasulullah sebagai Syahrullah atau bulannya Allah. Satu-satunya nama bulan yang disandingkan dengan nama Allah, seperti halnya sebutan Baitullah atau rumah Allah yang menunjukkan kemuliaan rumah itu atau Ka'bah. Hal ini tentu menunjukkan bulan Muharram memiliki kedudukan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik malam adalah pertengahannya, sebaik-baik bulan adalah bulan Allah yang kalian sebut sebagai Muharram. Hadis riwayat Nasa'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa Muharram merupakan bulan terbaik dari 12 bulan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah yang terbaik setelah bulan Ramadan. Maka pahala amal soleh pada bulan ini dilipat gandakan. Begitu juga dengan perbuatan maksiat, juga lebih besar akibatnya daripada bulan lainnya. Pahala amal soleh akan dilipat gandakan. Sebaliknya maksiat di tempat suci ini dapat mengakibatkan dosa yang berlipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang bermaksud di dalamnya Masjidil Haram melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Pemirsa khazanah, sebagai bulan suci, pada bulan Muharram umat muslim dianjurkannya berpuasa pada tanggal 10 atau yang disebut juga puasa hari Asyura. Asyura merupakan sebutan untuk tanggal 10 dalam bahasa Arab. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahkan disebut puasa ini merupakan yang terbaik setelah Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga menjadi bukti bahwa sebelum Islam datang pun masyarakat telah memuliakan bulan Muharram dan hari Asyura. Oleh sebab itu mereka mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah pada hari Asyura. Imam Qurtubi menduga bahwa kemuliaan hari Asyura ini merupakan ajaran dari Nabi Ibrahim yang telah diamalkan secara turun-temurun sebagaimana praktek haji yang dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Sama seperti masyarakat jahiliyah yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi di Madinah juga berpuasa di hari Asyura. Mereka juga memuliakannya karena pada hari itulah Nabi Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Hal ini semakin memperkuat bahwa berpuasa di bulan Asyura sangatlah istimewa. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi berpuasa 1 hari, yaitu Asyura 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari yang agung, yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, aku lebih berhak mengikuti Musa alaihissalam daripada mereka. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari.
Puasa Asyura sangat istimewa dalam syariat, karena Nabi mengabarkan akan pahala besar yang diraih seorang muslim untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dalam Sahih Muslim, Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Beliau menjawab, diampuni dosa yang setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau menjawab, diampuni dosa setahun yang lalu. Berpuasa pada hari Asyura juga menunjukkan bahwa umat Islam memuliakan dan menghormati Nabi Musa alaihissalam. Ini menjadi bukti bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama yang diemban oleh seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia dan istimewa puasa Asyura hingga para sahabat Rasulullah SAW melatih anak-anak mereka untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Banyak ulama yang menjelaskan dasar dari puasa tanggal 11 Muharram adalah hadis munkar. Jika demikian, apakah masih perlu puasa di tanggal 11? Sebagian ulama juga menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan Yahudi dalam masalah ini. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nail Al-Autar mengomentari riwayat hadis ini bahwa riwayat hadis ini lemah dan munkar. Berasal dari jalur Daud bin Ali dari ayahnya dari kakeknya. Ibnu Abi Layla meriwayatkan darinya. Jika melandaskan puasa tanggal 11 Muharram dengan hadis ini, maka hadis ini tidak bisa dijadikan landasan karena status hadisnya lemah sekali. Lalu apakah dengan demikian kaum muslim tidak boleh berpuasa di tanggal 11 Muharram? Jika niat dari berpuasa tanggal 11 adalah untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram atau untuk menggenapkan puasa 3 hari setiap bulan, maka tidak mengapa. Bahkan dia telah melaksanakan sunnah dan insya Allah justru dengan puasa ini bisa meraih pahala yang sangat menggiurkan, yaitu puasa dahar atau puasa sepanjang tahun. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, puasalah 3 hari dari setiap bulan. Sesungguhnya amal kebajikan itu ganjarannya 10 kali lipat, seolah ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i. Akan tetapi hal ini juga memunculkan tanya, bukankah puasa 3 hari setiap bulan yang pahalanya seperti setahun ini adalah puasa al-baid atau puasa putih yang mestinya dianjurkan dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap pertengahan bulan Hijriah? Memang disunahkan pelaksanaannya pada Ayyamul Bid atau hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari dari salah satu bulan, maka berpuasalah pada hari ke-13, 14, dan 15. Hadis riwayat At-Tirmizi. Meski begitu, puasa 3 hari setiap bulan ini tidak harus dilaksanakan pada pertengahan bulan sesuai tanggal yang disebut Nabi, tapi juga bisa dilaksanakan di awal bulan atau akhirnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Mu'azzah Al-Adawiyah bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah SAW biasa melaksanakan saum selama 3 hari setiap bulannya? Aisyah menjawab, iya. Ia pun bertanya lagi, hari-hari apa saja yang biasanya beliau melaksanakan saum? Aisyah pun menjawab, beliau SAW tidak terlalu memperhatikan hari keberapa dari setiap bulannya beliau melaksanakan saum. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya ulama kontemporer menjelaskan bahwa seorang boleh berpuasa pada awal bulan, pertengahannya, ataupun di akhirnya secara berurutan atau terpisah-pisah. Tetapi yang paling afdol atau utama dilaksanakan pada Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Oleh karena itu, jika seorang muslim bisa berpuasa seluruhnya dari tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, itu lebih sempurna. Karena selain mendapat pahala besar puasa Asyura, ia akan mendapatkan pula pahala puasa 3 hari setiap bulan yang berpahala seperti puasa 1 tahun.
Bulan Muharram yang sebentar lagi akan tiba juga ditetapkan sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam. Sebelum Islam, bangsa Arab sudah mempergunakan penanggalan berdasarkan peredaran bulan ini. Mereka juga telah mengenal nama-nama bulan yang sekarang menjadi nama bulan dalam kalender Hijriah. Di antaranya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Hanya saja tidak ada penomoran tahun seperti yang dikenal sekarang. Mereka hanya menandai tahun dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu.